Saya Al-Fakir, Ketua Naat Ilzamuddin dari Madura. Naat itu adalah kependekan dari Naqabah Ansab Aulia Tis'ah yang khusus menangani keturunan Wali Songo. Ini sebenarnya dari Habib siapa tadi? Habib siapa? Dari Habib Idrus yang memang tidak punya data keturunan Wali Songo. Kalau udah tanya di Naat, ini banyak keturunannya dan terdata. Menurut siapa? Menurut manuskrip yang ada di kami. Kalau tadi juga yang dari panjenengan yang mengatakan ada 12 manuskrip di rumahnya, di Naat ada 3 peti manuskrip dan kuno semua insyaallah. Baik, saya akan memberikan pemaparan tentang Maulana Jumadil Kubro. Secara garis besar bahwa Naat memelihara dan mencatat nasab Wali Songo ke bawah sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi pun juga berhak untuk mengkaji dan meneliti silsilah Wali Songo ke atas. Oleh sebab itu, sehubungan dengan diundangnya Naat dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kajian dari Naat akan silsilah Wali Songo ke atas, maka kami sampaikan pandangan-pandangan sebagai berikut. Pandangan Naat akan silsilah Kanjeng Sunan Mahdum Gunung Jati II atau yang merupakan keturunan Sayyid Jumadil Kubro atau Jamaluddin Hussein dan sejalur dengan keluarga Sunan Ampel beserta alasan-alasan dan rujukannya. Risalah Sayyid Jumadil Kubro, deskripsi masalah siapakah Maulana Jumadil Kubro ini, di manakah makamnya dan bagaimana silsilahnya, serta riwayat-riwayat data pendukung lainnya seperti apa. Sayyid Jumadil Kubro adalah penyebar agama Islam yang berasal dari Samarkand, bukan dari Nasrabad India, tapi leluhur kakek beliau dimakamkan di Pakistan. Sayyid Jumadil Kubro dengan nama lahir Jamaluddin, ini Jamaluddin ini nama lahir bukan nama gelar versi Naat. Dengan nama lahir Jamaluddin adalah penganut Thariqah Al-Kubrawiyah sehingga dikenal dengan Jamaluddin Kubro. Beliau merupakan keluarga Sadah Al-Bukhari yang nasabnya tersambung kepada Sayyid Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidina Ali karramahullah wajhah yang menikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Jamaluddin memang bukan nama satu orang, tapi nama tersebut dipakai oleh banyak orang. Dan nama Jamaluddin yang kita telusuri adalah nama dari Sayyid Jumadil Kubro yang disebutkan dalam berbagai manuskrip sebagai keturunan Sayyid Musa Al-Kazim. Dan di Pustaka Darah Agung Keluaran Demak disebutkan nama ayah Sayyid Jumadil Kubro ini adalah Sayyid Mahmud. Dan ternyata kami temukan di data Pakistan dari catatan keluarga Al-Bukhari ada nama Sayyid Jamaluddin bin Makhdum Nasiruddin Mahmud. Dan berbagai data sudah kami bahas dalam waktu yang lama sehingga mendapatkan hasil nasab Sayyid Jumadil Kubro yang tersambung kepada Sayyid Musa Al-Kazim. Keterangan tentang Sayyid Mahdum Nasiruddin Mahmud disadur dari kitab Nuzhatul Khawatir wa Bahjatul Masami atau dikenal dengan Al-I'lam biman fi Tarikhil Hindi min Al-A'lam, juga Tazkiratus Sadah Al-Bukhara dan Baqatatul Ajlan dalam kitab Bahrul Mutalib fi Ansabi Abi Talib disebutkan putra anaknya Mahdum Nasiruddin Mahmud berjumlah 25 orang. Nama dan gelar 5 putranya ada sebagai berikut: 1 Ismail, 2 Alauddin, 3 Syihabuddin, 4 Alamuddin, 5 Abdul Haq, 6 Syarifuddin, 7 Abdul Razak, 8 Fadlullah, 9 Isa, 10 Sirajuddin, 11 Taifur, 12 Bahauddin, 13 Mahdum Hamid Kabir Syamsuddin, 14 Hasrat Burhanuddin, 15 Kutubuddin, 16 Kamruddin, 17 Jalaluddin, 18 Husamuddin, 19 Jamaluddin. Jamaluddin ini sinkron tercatat nama Jamaluddin bin Mahmud keturunan Sayyid Musa Al-Kazim sebagai leluhur Wali Songo dalam data Cirebon, Jawa dan Madura. Biasa dicatat dengan gelar Jumadil Kubro.
20 Qayyum, 21 Zainal Abidin, 22 Abdul Wahab, 23 Asadullah, 24 Salahuddin, 25 Islam Shah. Ini biografinya. Yang kedua letak makam. Letak makam terus terang saja ini banyak makamnya, ada yang di Wajo, ada yang di Jogja, ada yang di Semarang, ada yang di Troloyo, di daerah Jawa Timur sana. Ini makam-makam dari orang yang bergelar Jumadil Kubro. Yang mana yang benar nanti kita akan cari lebih detail lagi. Silsilah yang akan saya bacakan ini adalah berdasarkan kitab Bahrul Matalib fi Ansabi Ali bin Abi Thalib ini, juga kitab Ahdum Jahaniyah, Ahdum Jahaniyan, dan kitab Mir'at Jalali dan catatan Irak juga terdata sebagai berikut. Ini kita punya data, nanti akan didukung oleh manuskrip yang ada di kita. Begitu. Jadi caranya adalah bukan manuskrip kita diutamakan, tapi manuskrip kita dijadikan pendukung terhadap data-data yang ada di Ahlul Balad. Sayyidina Rasulullah SAW berputri Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, beliau berputra Sayyidina Husain As-Sibti, berputra Sayyidina Ali Zainal Abidin, berputra Sayyid Muhammad Al-Baqir, berputra Sayyid Ja'far As-Sadiq, berputra Sayyid Musa Al-Qadim, berputra Sayyid Ali Ridha, berputra Sayyid Muhammad At-Taqi Al-Jawad, berputra Sayyid Ali Al-Hadi An-Naqi, berputra Sayyid Ja'far Az-Zaki. Tentang Ja'far tadi saya jawab dari Habib Habib Idrus bahwa memang bukan kadzab yang dimaksud, bukan rebutan warisan. Ini ada dalam beberapa catatan kami. Terus kemudian berputra Sayyid Ali Asqar, berputra Sayyid Abdullah, berputra Sayyid Ahmad Abu Yusuf, berputra Sayyid Mahmud, berputra Sayyid Muhammad Abul Fat, berputra Sayyid Ja'far, berputra Sayyid Mahdum Ali Al-Muayyad, berputra Sayyid Mahdum Husain Jalaluddin Al-Bukhari, berputra Sayyid Mahdum Ahmad Kabir, berputra Sayyid Mahdum Jalaluddin Husain, berputra Sayyid Mahdum Mahmud Nasiruddin, berputra Sayyid Mahdum Jamaluddin Akbar alias Jumadil Kubro. Terus kemudian bukti pendukung dari catatan ini adalah pertama, di Serat Pandangan Tepas Darah dalam Jogja karya Ronggo Warsito. Ini juga Pak Ronggo Warsito juga menyalin dari catatan silsilah dalam keraton. Itu tertulis Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu kalau di Serat Pandangan Tepas Darah dalam Jogja itu tertulis Ali Ausad Zainal Abidin yang bergelar Sayyidino wa Maulono Mahmud, dan nama Mahmud Nasiruddin ditulis Muhammadinil Kubro. Yang kedua, di Pustaka Darah Agung, ini produksi Demak, keluaran Demak, menulis Ali Zainal Abidin dengan nama Ali Zainal Abidin atau Sultan Kabir Mahmud, dan nama Mahmud Nasiruddin ditulis dengan Mahmuddin Al-Kubro. Terus kemudian Serat Toncung Sekar Kedaton Bangkalan yang tadi disampaikan oleh Ndoro Zabidi. Terus tawassul yang terakhir dari tawassul. Saya jawab, saya minta panjenengan jawab dengan jujur. Setelah panjenengan semua berkirim Fatihah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dari kakek-kakek kita diajari tsumma ila sidil faqih al-muqaddam? Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Tolong dijawab dengan jujur. Tidak. Rasul dari leluhur kita dibiasakan tsumma ila sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu kan? Al-Fatihah. Nah, demikian kajian-kajian naat secara singkat. Ini kajian, ini pendapat, dan mari kita serahkan kepada panitia bagaimana untuk mengkaji.